الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. طيب. Pertemuan sebelumnya kita membahas tentang asal yang ketiga dari tiga usul yang disebutkan oleh penulis di sini. Dan usul yang ketiga ini membahas tentang ma'rifatun Nabi SAW. Dan di awal kita sudah sebutkan ya, bahwasanya mengenal Nabi SAW disebutkan oleh Ibnu Utsaimin itu ada lima hal, terkandung padanya 5 perkara. Pertama, mengenal nasab beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini sudah kita terangkan sebelumnya. Bahwasanya dia adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf, sampai nasabnya sampai kepada Adnan. Dan apa yang setelahnya ini diperselisihkan. Kemudian yang kedua apa? Umur beliau dan kapan dilahirkan. Ini sudah juga kita sebutkan sebelumnya. Bahwasanya Nabi SAW itu berumur berapa tahun? 63 tahun. 63 tahun. Adapun dari kelahiran beliau Sallallahu Alaihi Wasallam itu dilahirkan pada tahun gajah. Dilahirkan pada tahun gajah. Adapun bulannya, ada yang mengatakan di Rabiul Awal. Dan disebut dengan di bulan Rabiul Awal pada tanggal 12. Itu sebagian disebutkan. Ada yang mengatakan tanggal 8, tanggal 10. Itu dari kelahiran Nabi SAW. Tapi yang terpenting adalah bagaimana mengetahui tahun kelahirannya. Itu di tahun gajah. Dikatakan Amul Fil. Adapun harinya, ini datang nasnya sendiri dari Nabi SAW. Tatkala ditanya tentang puasa hari Senin. Dari hadis Abu Qatadah di riwayat Muslim. Kata beliau, su'ilan Nabi SAW an siyamil isnain. Nabi SAW ditanya tentang hari Senin. Faqala dzalika yawma wulidtu fi wa unzila alayya fi. Di situ hari Senin itu saya dilahirkan. Saya dilahirkan dan disitulah diturunkan ayat kepadaku. Diangkat sebagai Rasul. Atau sebagai Nabi. Itu hari kapan dilahirkan Nabi SAW. Berkaitan juga tentang wafatnya Nabi SAW. Nabi SAW wafat di tahun ke-11 dari setelah hijrah. Tahun ke-11 di bulan Hijriyah. Dan bulannya sama di Rabiul Awal pada tanggal 12. Ini kalau disandingkan dengan hari kelahirannya itu sama
Sebagian mengatakan lahir juga di bulan Rabiul Awal pada tanggal berapa? 12. Tapi itu diperselisihkan. Apakah tanggal 12, tanggal 8, tanggal 10. Adapun kematiannya ini jelas. Ya. Pada bulan Rabiul Awal tahun ke-11. Kemudian di tanggal 12. Pada tanggal 12. Dan hari meninggalnya juga pada hari Senin. Iya. Jadi kalau orang bermaulid Rabiul Awal tanggal 12, apa yang terjadi? Mau merayakan kelahiran atau kematian? Bingung mereka. Ya. Ini yang ditimpa kaum muslimin ya. Bagaimana ketika dia merayakan hari Maulid, enggak tahu apa yang Maulid hari kelahirannya atau dia merayakan hari kematian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam itu jelas meninggal pada tahun ke-11 di bulan Rabiul Awal tanggal 12. Tanggal 12. Jadi itu berkaitan tentang umur Nabi SAW, kemudian apalagi hari dilahirkan, ya tahunnya itu tahun gajah, ya. Kemudian meninggalnya Nabi SAW. Adapun harinya ini jelas hari Senin, hari di mana Nabi SAW dilahirkan. Ya, di situ juga diturunkan ayat kepadanya, turun ayat kepadanya, diangkat sebagai Nabi. Taib. Kemudian yang ketiga disebutkan di sini apa? Iya, bagaimana kehidupan Nabi SAW tak kala dia diangkat sebagai Nabi sampai dia meninggal. Nah, ini akan datang nanti, ya, akan datang nanti penjelasannya. Nabi SAW tinggal di Mekah, kemudian disuruh hijrah ke Madinah. Bagaimana keadaannya itu ada setelah ini, insyaallah. Kemudian yang keempat apa? Bagaimana dia diangkat sebagai Nabi? Iya. Nah ini jelaskan di sini. Nubi'a biqra wa ursila bil mudaththir. Nabi SAW diangkat sebagai Nabi dengan turunnya ayat, surah Al-Alaq. Nah ini sudah kita sebutkan di hadis Aisyah. Ya. Kemudian diangkat sebagai Rasul. Ini pembahasan yang kelima, ya. Perkara yang kelima terkandung pada Ma'rifatun Nabi SAW. Itu dengan apa Nabi SAW diangkat menjadi Rasul dan maksud Nabi SAW diutus itu apa? Ini sudah kita sebutkan kemarin. Diangkat sebagai Rasul dengan turunnya ayat Al-Mudaththir. Iya, dengan turunnya ayat Al-Mudaththir. Baik. Kata beliau di situ, ba'atsallahu bin nidara an syirki. Kalau disebutkan ursila bil mudaththir wa baladahu Makkah, ini diangkat sebagai Rasul dengan turunnya ayat Al-Mudaththir. Iya. Dengan turunnya ayat Al-Mudaththir. Kemudian negerinya di mana? Di Mekah. Negerinya di Mekah. Tempat tinggalnya di Mekah. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dengan apa diutus sebagai Rasul? Iya. Atau maksud dia diutus sebagai Rasul, ini dia. Ba'atsallahu bin nadarati an syirki. Yaitu Allah Subhanahu wa taala mengutus dia untuk memperingatkan dari kesyirikan wa yad'u ila tauhid. Ini kalimat, ya. Ini semakna dengan apa? Kalimat apa? Yad'u an-nadara ila asyirki wa yad'u ila tauhid. Ini kalimat kalau antum lihat, ya, ini semakna dengan kalimat la ilaha illallah. Ya kan? Semakna dengan kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah itu apa? Bentuk penafian. Iya.
Jangan kalian menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jangan kalian berbuat kesyirikan. Tinggalkan semua sembahan-sembahan selain Allah. Kemudian beretapan ilallah ini mengajak kepada tauhid. Sembahlah Allah Subhanahu wa taala. Iya, sembahlah Allah Subhanahu wa taala. Jadikan dia satu-satunya sembahan yang kalian sembah, yang kalian serahkan ibadah kepadanya. Karena dialah yang berhak untuk disembah. Jadi itu poinnya. Inilah maksud Nabi SAW diutus sebagai Rasul. Perintah untuk menyampaikan risalah yang dengannya dia diutus, yaitu la ilaha illallah. Dan sudah kita sebutkan kemarin dalil maksud diutusnya seorang Rasul kepada manusia. Ya. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an ibudullaha wajtanibut taghut. Baik. Kemudian dia bawakan dalilnya, wa dalilu qouli ta'ala ya al-mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Ini sudah semua kita sudah berlalu ya. Kalau mau dilihat penjelasannya itu kembali lagi ke buku yang kita sudah lewati di mana? Sittatul Mawadi' min as-Sirah. Situ kita jelaskan lebih daripada apa yang kita sebutkan kemarin. Terakhir berkaitan tentang umur Nabi SAW itu berapa? 63 tahun ya. Rinciannya seperti apa? Nah, saya belum bisa hadirkan rinciannya. Tahun beliau di Mekah. Itu rinciannya 40 tahun. Enggak, taib 53. Sisanya nanti. Yang 40 tahun sebelum beliau diangkat di Madinah. 40 tahun Nabi SAW hidup sebelum diangkat sebagai Nabi. Nah, sisanya 13 tahun beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul. 13 tahun diangkat sebagai Nabi dan Rasul. Sisanya sebagai apa? 13 tahun setelahnya dia diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Kemudian 53 tahun di total semua menjadi 53 tahun dia hidup di Mekah sebelum berhijrah ke Madinah. Terus kalau hijrah ke Madinah jadi apa? Iya. 40 tahun hidup di Mekah sebelum diangkat menjadi Nabi. Perhatikan. Ya. Dan 13 tahun tinggal di Mekah. Nah, sebelum hijrah setelah diangkat sebagai Nabi. Iya, dan 53 tahun. Iya, hidup di Mekah sebelum hijrah ke Madinah. Sisanya 10 tahun hidup di Madinah setelah hijrah dari Mekah. Saya kira mudah untuk dirincikan. Kemarin bagus ya. Siapa yang ingat kemarin disebutkan itu? Nah, bagus kemarin. Iya, hidup di Mekah 53 tahun. Ahsan, ini bagus. Terus diangkat sebagai Nabi dan Rasul 53 tahun. 53 tahun hidup di Mekah, 10 tahun hidup di Madinah. Perhatikan. 40 tahun sebelum diangkat sebagai Nabi dan Rasul. 13 tahun 13 tahun hidup di Mekah setelah diangkat sebagai Nabi dan Rasul. Iya, dan 63 tahun hidup di mana? Hidup di mana? Di Mekah dan Madinah. Di muka bumi ini. Ya. Iya, itu rinciannya. Itulah makanya disebutkan kata Ibnu Utsaimin ini kandungan 5 mengetahui Nabi SAW itu mengetahui umurnya. Ya, rinciannya juga masuk. Rinciannya juga masuk. Iya. Kalau berkaitan dengan kota, itu mudah kita berkaitan dengan kota, berkaitan dengan diangkat sebagai nabi. Iya. Berkaitan dengan hijrah sebelum hijrah itu punya rincian tersendiri tentang umur Nabi SAW. Ya, buat sendiri. Ya, buat sendiri. Baik. Kemudian kita lanjut dari bahasan kita.
Terakhir kita baca bahas tentang makna kum fa'anzir, ya, ayat di surah Mudaththir. Qala rahimahullahu taala wa akhadha ala hada 10 sinin yad'u ila tauhid. Tatkala diangkat sebagai nabi dan rasul di umur 40 tahun, maka 10 tahun diangkatnya sebagai nabi dan rasul itu dia fokus mendakwakan tauhid. Iya, ini tujuan utama memang diutus sebagai rasul. Iya. Wa ma arsalnaka min qablika illa, apa di ayat? Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budani. Iya, jelas. Tidaklah diutus engkau sebagai rasul kecuali, dan tidak sebelummu kecuali diwahyukan kepadamu tentang la ilaha illallah, maka sembahlah saya. Itu Allah, Nabi SAW memerintahkan untuk manusia kepada tauhid, menyembah Allah Subhanahu wa taala semata. Jadi 10 tahun diangkat sebagai nabi dan rasul. Iya, itu Nabi SAW mendakwakan tauhid, mengajak manusia masuk ke dalam Islam, mengajarkan agama yang benar. Iya, agama yang benar. Kemudian kata beliau, ba'da al-ashri, kemudian setelah itu, setelah 10 tahun berdakwah tauhid, urija bihi ila sama. Ini peristiwa Isra wal Mi'raj. Ini peristiwa Isra wal Mi'raj ini disebutkan di sini 3 tahun atau 10 tahun setelah Nabi SAW mendapatkan wahyu. Ini sebagian dari ucapan, ya, sebut dengan 3 tahun sebelum hijrah. 3 tahun sebelum hijrah. Kata beliau, wa ba'da al-ashr, setelah 10 tahun, urija ila sama. Iya, urija ila sama, yaitu peristiwa Isra wal Mi'raj. Isra itu perjalanan Jibril bersama Nabi SAW dari Makkah ke Baitul Maqdis di malam hari. Itu namanya Isra. Iya, sayru Jibril bin Nabi SAW min Makkah ila Baitul Maqdis lailan, di malam hari. Disebutkan definisi dari Isra. Jadi kita akan bahas nanti di Lumatul Ittiqan. Adapun Mi'raj itu as-su'ud, naik. Su'udun Nabi SAW min Baitul Maqdis ila as-sama' atau ila as-samawat fi lailatul Isra. Itu naiknya Nabi SAW dari Baitul Maqdis ke langit, melewati 7 langit. Iya, di malam Lailatul Isra. Di malam Lailatul Isra. Di situ dalam hadis di Malik Ibn Sa'sa'ah, di situ Nabi SAW antara tidur dengan tidak, kemudian datang kepadanya Jibril membawa tunggangan dikenal dengan buraq. Kemudian dia ajak Nabi SAW ke Baitul Maqdis, berjalan. Kemudian dari situ naik ke langit, sampai langit pertama. Penjaga langit mengatakan, siapa? Saya Jibril. Siapa yang bersamamu? Muhammad SAW. Iya. Kemudian diizinkan. Di situ ketemu Nabi Adam. Kemudian di langit kedua, iya, ditanya lagi, siapa? Siapa yang bersamamu? Muhammad. Ketemu Nabi Isa dengan Yahya, Nabi Yahya. Kemudian langit ketiga, tanya lagi. Situ ketemu dengan Nabi Yusuf. Kemudian naik di langit keempat,
Situ ketemu dengan Nabi Idris. Kemudian naik di yang kelima, ketemu dengan Nabi Harun. Kemudian naik di langit ke-6 ketemu Nabi Musa. Langit ke-7 ketemu Nabi Ibrahim. Ini diceritakan nanti di Lumatul Iqtiqad tentang bagaimana keimanan terhadap apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan, di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang kisahnya. Bagaimana dia diangkat ke langit untuk menerima perintah salat di situ. Ya. Dan disebutkan dalam hadis itu, perjalanan antara bumi dengan langit pertama itu 500 tahun perjalanan. 500 tahun perjalanan, perhatikan. Langit kedua dengan langit pertama dengan langit kedua 500 tahun perjalanan. Setiap langit dari langit itu 500 tahun perjalanan. Ini perjalanannya antara langit ke langit, bumi ke langit, langit ke langit. Dan tebalnya langit disebutkan dalam hadis itu setebal 500 perjalanan juga. Iya. Kalau ini pakai akal, tidak sampai. Ya kan? Tidak sampai. Iya. Makanya ini dibahas tentang bagaimana seorang itu mengimani apa yang datang bersama Nabi SAW dari khabar-khabar yang benar datangnya. Makanya dibahas tentang keimanan. Keimanan itu apa? Sesuatu yang ada dalam hati. Iya, keyakinan. Sesuatu yang tidak bisa diukur dengan akal. Dan perkara-perkara seperti ini. Maka yang wajib untuk kita apa? Mengimani. Selama itu benar datangnya Nabi SAW sudah. Iya. Sudah. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Iya. Allah Subhanahu wa taala terhadap segala sesuatu itu Maha mampu. Jadi itu kisahkan. Ya, bagaimana kisah dari Isra wal Mi'raj. Dan pembahasannya itu ada nanti apakah dia dengan jasad dan ruh dan seterusnya apa. Iya, di sini ada kelompok-kelompok yang menyelisih dari permasalahan Isra wal Mi'raj. Dan itu ada nanti pembahasan akidah. Kemudian kata beliau, wa furidat alaihi shalawatul khams. Kemudian disitulah diambil perintah sholat. Iya, disitulah diambil perintah sholat. Iya. Di situ Nabi SAW setelah melewati langit ke-7 sampai kepada Sidratul Muntaha. Iya. Ini ada disebutkan dalam surah An-Najm ya, surah An-Najm. Maka di situ Nabi SAW menerima perintah sholat. Kemudian setelah itu turun langit ke-7, kemudian langit ke-6 ketemu Musa. Di situ Musa berkata, apa yang kau ambil? Apa yang kau diperintah dengannya? Perintah sholat selama 50 kali sehari semalam. 50 kali sehari semalam. Sanggup? Nabi Musa berjumpa dengan Rasulullah SAW langit ke-6. Kemudian setelah itu bertanya, ada perintah 50 kali sehari semalam untuk sholat, kewajiban sholat. Maka kata Musa, saya lebih tahu terhadap manusia daripada engkau. Kembali minta kurangi. Umatmu tidak akan mampu. Iya. Kemudian setelah itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dikurangi menjadi 40. Turun. Sampai dibawa ketemu dengan Nabi Musa. Berapa? 40. Kembali lagi. Belum mampu. Sampai terus 30, 20, 10 sampai akhirnya dengan 5. Terakhir 5, tapi balasannya seperti 50 kali sehari semalam sholat. Sudah. Setelah itu turun. Iya. Sampai kembali ke Baitul Maqdis. Di situ sholat Nabi SAW bersama para Nabi turun. Sholat bersama diimami oleh Nabi Muhammad SAW. Setelah itu kembali ke Mekah. Ini seperti ini bagi keimanan ya. Keyakinan kita. Bukan dengan akal. Tidak sampai. Perkara-perkara gaib. Sebutkan para ulama. Al-umur ghaibah
Iya. La yuqasu bil uqul atau la tuqasu bil uqul. Itu tidak dikiaskan dengan akal. Tidak bisa akal sampai kepada perkara-perkara gaib. Yang sampai itu adalah keimanan. Keimanan. Jadi kalau keimanannya benar, dia akan terima. Kepercayaannya terhadap hal seperti ini, maka dia akan terima. Tapi kalau tidak ada keimanan, maka dia akan mendustakan. Iya. Terlebih ketika dia mengukur dengan apa? Dengan akalnya. Dengan akalnya. Iya. Itu perkara seperti ini akan datang nanti di pembahasan akidah. Baik. Kemudian kata beliau, wa shalla fi Makkah salasa sinin. Maka setelah diterima wahyu itu, perintah salat, maka Nabi SAW kembali ke Makkah dan salat 3 tahun di sana. Ini Isra Mi'raj berarti terjadi 3 tahun sebelum hijrah. Nah, ini pendapat ya, sebelumnya sebutkan ada pendapat yang lain, 1 tahun setengah, 6 bulan. Iya. Tapi sepakat bahwasanya Isra Mi'raj ini terjadi sebelum hijrah dan setelah meninggalnya istri Nabi SAW Khadijah dan Abu Thalib. Nah, itu sebutkan. Adapun ketentuannya 3 tahun sebelum ini ada ucapan. Musannif di sini berpendapat bahwasanya Isra Mi'raj itu 3 tahun sebelum hijrah, dan itu tahun ke-10. Tahun ke-10. Baik. Kemudian kata beliau, tak kala dia sholat di Mekah 3 tahun ya, perintah untuk sholat di situ turunlah. Jadi ini keutamaan ibadah sholat ya. Perintahnya langsung diambil di langit. Ya, makanya perkara penting sekali sholat. Ya, saya sudah sebutkan faedah dari Al-Qurtubi rahimahullah ya. Bagaimana orang sholat itu bisa kita katakan orang sholat dia seorang muslim walaupun kita tidak tahu dia bersyahadat. Di mana hal tersebut tidak bisa kita tentukan ketika dia cuma puasa saja, haji, zakat, tidak bisa kita tentukan dia ini muslim atau bukan. Tapi kalau dia sholat, kata Imam Al-Qurtubi, itu bisa kita sebutkan dia seorang muslim walaupun kita tidak tahu dia bersyahadat atau tidak. Bagaimana besarnya, agungnya itu ibadah sholat. Ya, baik. Kata beliau, wa ba'daha, setelah itu 13 tahun, ya, diangkat sebagai nabi dan rasul, ya. 10 tahun setelah itu ada perintah sholat. 3 tahun setelah perintah sholat diperintah untuk hijrah. Wa ba'daha, setelah itu 13 tahun berlalu, ya, diperintah untuk hijrah ke Madinah. Nah, ini setelah Nabi SAW terjadi perkara sudah keras ya, bagaimana kaum musyrikin memusuhi dari Nabi SAW, boikot, iya, sudah keras keadaan saat itu, maka diberi jalan keluar oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk berhijrah. Iya, sebelumnya ini ada hijrah ke Habasyah 2 kali, ya, 2 kali hijrah ke Habasyah. Ini sudah kita sebutkan. Iya, dan ini hijrah perintah Allah Subhanahu Wa Taala, perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala, perintah Rasulnya untuk berhijrah ke Madinah. Hijrah ke Madinah. Dan hijrahnya ini itu disebut di tahun keberapa? Tahun ke-13. Ya. Di Rabiul Awal. Di Rabiul Awal. Itu perintah Nabi SAW berhijrah. Ya. Sampai di sana hidup 10 tahun. Meninggal pada tahun ke-11 Rabiul Awal di tahun ke-11 ya. Rabiul Awal. 10 tahun hidup di Madinah. 10 tahun hidup di Madinah. Dan ini perintah hijrah ya jelas. Ini sudah kita pembahasannya ada di sirah ya. Iya, dan mungkin teman-teman sudah dengar sedikit bagaimana
faedah dalam hijrah Nabi SAW disebutkan oleh Ustaz Zulkarnain kemarin. Ya, itu bisa tambah di situ pembahasan primau. Ya, faedah yang antum dapat itu kalau antum udah tidur gitu, yang saya belum tidur. Iya. Bisa untuk masukkan faedahnya di situ. Ya. Baik, kemudian kata beliau, sekarang masuk membahas tentang hijrah. Setelah diperintah untuk hijrah ke Madinah. Iya. Jadi ini perjalanan Nabi SAW. Inilah yang kita bahas di pembahasan yang ketiga yang disebutkan. Bagaimana Nabi SAW kehidupannya setelah diangkat sebagai Nabi dan Rasul sampai dia meninggal. Ini dia. Hidup di Mekah, mendakwakan tauhid. Ya, 10 tahun kemudian bagaimana keadaannya itu ada. Bagaimana Nabi SAW dilaporkan dengan tukang sihir, orang gila, tukang syair. Iya. Bagaimana Nabi SAW dilempari kotoran. Iya. Bagaimana perjalanan Nabi SAW berperang dengan kaum musyrikin. Iya. Keadaan kalah. Iya. Ini semua berkaitan tentang setelah kenabian Nabi SAW. Kemudian setelah itu kata beliau, umira bil hijrah ila Madinah. Iya. Diperintah hijrah ke Madinah. Hijrah bersama Abu Bakar. Iya. Diantar oleh seorang yang musyrik namanya Abdullah bin Uraikib. Iya, sebagai petunjuk jalan, sebagai petunjuk jalan. Baik. Wal hijratu, dan apa itu makna hijrah? Kata beliau, al-intiqalu min baladi syirki ila baladi Islam. Hijrah itu ini secara umum. Hijrah itu adalah berpindah dari negeri kesyirikan menuju negeri Islam. Menuju negeri Islam. Itu hijrah. Kata beliau, wal hijratu faridatun ala hadhihi al-ummah min bilad asy-syirki ila bilad Islam. Dan hijrah ini kewajiban terhadap seluruh umat atau umat ini dari berpindah dari negeri kesyirikan ke negeri Islam. Jadi ini berkaitan tentang hijrah. Hijrah secara bahasa itu meninggalkan. Sudah lewat ya? Warujza fahjur. Apa artinya fahjur itu? Utruk. Hijrah itu secara bahasa meninggalkan. Itu namanya hijrah. Adapun secara syariat ini yang disebutkan oleh penulis, intiqalu min baladi syirki ila baladil Islam. Kemudian beliau menyebutkan tentang hukum hijrah. Hijrah itu kewajiban untuk umat ini, terhadap umat ini dari berpindah dari negeri syirik ke negeri Islam. Tapi kewajibannya ini itu dengan dua syarat. Iya. Wajib tapi dengan dua syarat. Yang pertama, dia wajib hijrah dari negeri Islam, dari negeri syirik ke negeri Islam itu ketika dia mampu untuk berhijrah. Dia ada kemampuan untuk berhijrah dari negeri tersebut. Kemudian yang kedua, di situ dia tidak mampu lagi untuk menegakkan syariat-syariat Islam. Jadi hijrah diwajibkan dengan dua syarat. Ketiga, dia mampu untuk berhijrah. Dia mampu untuk berhijrah. Dan yang kedua, dia sudah tidak mampu lagi untuk menampakkan syariat-syariat Islam di negerinya. Maka dia diwajibkan untuk keluar dari negeri tersebut. Itu hijrah yang wajib namanya. Ada di sana hijrah mustahabbah. Hijrah yang disunnahkan. Tidak wajib tapi sunnah. Kalau dia lakukan bagus. Itu
Kalau dia mampu menampakkan syariat Islam di situ, tidak dilarang. Iya. Tetapi ada kekhawatiran akan terfitnah dari keadaan-keadaan di negerinya. Terfitnah dari keadaan-keadaan buruk yang ada di negerinya. Kalau ini keadaannya apa? Mustahabbah. Iya. Dan dia mampu untuk berhijrah. Dia mampu untuk berhijrah. Jelas. Jadi itu hukum hijrah secara wajib dan secara mustahab. Secara wajib dan secara mustahab. Kemudian kata beliau, wahia, dan hijrah itu baqiyatun ila an taqum as-sa'ah. Dan dia hijrah itu tersebut akan tetap kekal perintahnya sampai hari kiamat. Jadi tidak terhapus perintah hijrah itu. Tidak terhapus dari perintah hijrah itu. Ini sebagaimana datang dalam hadis. Datang dalam hadis akan disebutkan nanti. Bagaimana kewajiban hijrah itu terus sampai hari kiamat. Kata Nabi SAW, la tanqati'ul hijratu hatta tanqati'at taubah. Tidak terputus hijrah itu sampai terputus taubat. Artinya terus menerus diperintah untuk hijrah sampai tidak boleh lagi taubat. Tidak terima lagi taubat. Dan kapan tidak terima taubat? Kata Nabi, wala tanqati'ut taubah hatta tatlu'a asy-syams min maghribiha. Itu sampai apa? Hari kiamat berarti. Jadi perintah hijrah itu tetap ada sampai hari kiamat. Tapi dengan dua syarat tadi. Kalau disebut dengan hijrah al-wajib. Hijrah al-wajib. Baik, sekarang kita menyebutkan dalil. Musannif akan masuk menyebutkan dalil tentang kewajiban hijrah. Tentang kewajiban hijrah. والدليل قوله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله غفورا رحيما وقوله تعالى يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون قال البغوي رحمه الله سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين بمكة لم يهاجروا نادهم الله باسم الإيمان. Ini dalil dari Al-Quran tentang kewajiban berhijrah. Kata Allah SWT, semuanya orang-orang yang diwafatkan oleh malaikat dalam keadaan mereka ini menzalimi diri mereka sendiri. Ini sudah kita sebutkan di situ awal Nasirah. Qalu fima kuntum, maka malaikat berkata, bagaimana keadaan kalian? Kenapa kalian tidak hijrah? Iya. Qalu kunna mustad'afina fil ardh, kami ini tertindas di bumi. Tidak ada kemampuan. Iya, disebutkan kenapa tidak berhijrah, karena ada kecintaan terhadap keluarganya, negerinya. Iya. Ada kekhawatiran ketika pergi dia tidak mendapatkan tempat. Iya. Qalu alam takun ardullahi wasi'ah. Kemudian malaikat berkata, iya, membenarkan dari alasannya ini. Bukankah bumi Allah SWT itu luas? Fatuhajiru fiha, maka berhijrah ke bumi Allah SWT yang luas itu, cari. Iya, kehidupanmu di sana. Faulaika mawahum jahannam. Ini ancaman menunjukkan hijrah itu apa? Wajib. Iya, sudah lewat toh? Hijrah itu ibadah. Dilihat dari mana? Adanya ancaman. Iya, sudah lewat. Kaidah-kaidah dalam mengenal ibadah. Faulaika mawahum jahannam wasat masira. Kemudian lihat.
Ini wajib, tetapi tidak wajib bagi orang yang tidak mampu. Iya. Tidak wajib bagi orang yang tidak mampu. Kalau dia mampu dan dia tidak berhijrah, maka dia berdosa. Iya. Dia berdosa, makanya diancam. Illa al-mustad'afina min ar-rijali wan nisa'i wal wildan. Ini pengecualian, bahwasanya tidak diwajibkan kalau dia tidak mampu. Kecuali orang-orang yang tertindas dari laki-laki dan perempuan atau anak kecil, dia tidak menemukan jalan untuk berhijrah. Dia tidak menemukan jalan untuk berhijrah. Dia tidak memiliki kemampuan untuk meninggalkan tempatnya. Faulaika asallahu an ya'fu anhum. Maka mereka itu Allah SWT akan memberi ampunan karena dia tidak berhijrah dan dia tidak berdosa. Wa kana Allahu ghafurur rahim. Kemudian dalil yang kedua menunjukkan syarat tersebut. Iya. Bagaimana menunjukkan kewajiban dari hijrah itu. Wa qauluhu ta'ala ya ibadalladzina amanu inna 'ardi wasi'ah fa iyaya fa'budun. Wahai hamba-hambaku yang beriman. Ya ibadalladzina amanu. Wahai hamba-hambaku yang beriman. Sungguhnya bumiku itu luas. Maka kepada akulah kalian beribadah. Kata Al-Baghawi rahimahullah ta'ala, sebab nuzul hadhihi al-ayah fil muslimina. Jadi sebab turunnya ayat ini itu pada orang-orang yang berislam tetapi dia tidak berhijrah. Bersamaan dengan itu Allah SWT memanggil mereka dengan iman. Artinya dia cuma jatuh dalam dosa besar. Iya. Dia jatuh dalam dosa besar. Terdapat ancaman untuknya ketika dia tidak berhijrah. Terdapat ancaman karena dia tidak berhijrah. Dan begitu pula untuk orang-orang yang tidak mampu untuk berhijrah. Iya. Tidak mampu untuk berhijrah, dia tetap disebut dengan kaum muslimin ketika dia tidak berhijrah mentaati perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kemudian kata beliau, wa dalilu 'ala al-hijrati min as-sunnah qauluhu sallallahu alaihi wasallam, la tanqati'ul hijratu hatta tanqati'at taubah wa la tanqati'ut taubatu hatta tatlu'a asy-syamsu min maghribiha. Ini sudah kita sebutkan. Bahwasanya hijrah itu kekal atau terus-menerus diperintah sampai hari kiamat. Tidak terputus perintah dari hijrah itu sampai tegak hari kiamat, sampai tegak hari kiamat. Baik. Adapun yang setelahnya ini perkara yang mudah untuk kita, ya. Di sini ada pembahasan tentang bagaimana agama itu sedikit demi sedikit, ya, syariat-syariat di situ datang. Tatkala Nabi SAW tinggal di Madinah, di situ ada perintah puasa, ada perintah zakat, perintah haji, dan amalan-amalan lain, ya, sunnah-sunnah yang lain yang dengannya diperintah, iya, dengannya diperintah. Di situ pembahasannya nanti, insyaallah taala. Insyaallah mungkin besok kita akhirkan ini. Walaupun di akhir ini sudah kita lewati tentang tauhid. Tentang tauhid. Baik. Sekira cukup dulu. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.